Dan yang gue aneh tuh bajunya cuy, hitam kan dia bilang ya, gue flanel dalamnya luarnya hitam, bener-bener itu relate banget gue pakai itu cuy. Gila. Tapi ini jujur ya, dari 2018 sampai 2024 ini baru pertama kali main ginian gitu. Jadi gue pertama kali begini gue jadinya kayak bukan norak ya, kayak kagetnya tuh kayak gila. Kok bisa kayak gitu. Gue karena mikir, gue tuh dia tahu gitu, gue mungkin kayak kok aneh gitu, bisa cuy. Oke, Bang Kumis nih. Gue manggil lu Bang Kumis aja kali ya, biar lebih ini biar nih. lebih enjoy ya. Biar lebih enjoy. Bang, Kumis. tapi gue pengen nanya nih, lu nanti bakalan potong nggak kumis lu segini nih? Wah jangan, bahaya. Oh jangan nih. Karena kan memang dari lahir udah. Oh gitu. Jadi ini daya tarik nih ya. Daya tarik juga. Daya tarik, mantap. Oke nih Bang Kumis, kan jadi kan di Cermin Lawas itu ada yang namanya segmen tarot nih. Jadi lu bebas mau tanya apapun yang sampai sekarang tuh lu masih belum bisa terjawab gitu loh. Kira-kira ada nggak Bang? Banyak sih, tapi beberapa yang memang sampai saat ini gue masih kayak ngeganjel banget. Sebenarnya ada apa sih gitu? Karena gue berpikir selama ini gue sewajar gue aja gitu. Tapi ada beberapa kejadian, ada beberapa yang memang itu gak masuk akal banget, dan sampai beberapa orang yang bisa itu menurut gue aneh banget cuy. Makanya ini benar atau gimana gitu, atau hanya fiktif ya, atau omongan aja gitu. Jadi ada suatu kejadian tabrakan yang dahsyat ya di saat tahun 2020 itu, malam hari, yang dimana memang gue itu tabrakan banteng dengan salah satu pengemudi ojol gitu kan, ojek online, yang memang itu luar biasa dahsyat banget. Tapi gue kan memang asli situ ya, Gandul Cinere, dan gue tahu memang di jalur itu tiap tahunnya itu memang udah angker, pasti memakan korban jiwa. Ada yang bilang di situ tuh tumbal, di situ tuh kayak ada apa, ada ini, ada itu. Memang nyata ya berarti? Nyata juga, karena gue kebanyakan saudara dari nyokap itu kan di Ciganjur, tuh Tanah Baru, Muhammad Kafi. Jadi gue bener-bener ya percaya nggak percaya ya, tapi gue harus itu, harus percaya itu gitu. Karena anehnya ini ya memang kok bisa ya, gue bisa ngelihat kucing, ada kucing juga dan menghindar lubang, dan beliau ini, si bapak Gojek ini juga sempat ngelihat kucing, tapi dengan berbeda nih. Kalau gue sih berpikir kucing itu besar, seukuran anjing gitu, tapi ya memang kucing hitam ya. Kalau mereka bilang itu bahwa itu bukan kucing, si bapaknya bilang itu kayak kambing gitu. Makanya kan gue mikirnya, wah kok bisa sih gitu, aneh banget gitu kan. Tapi gue bersyukurnya di tahun ini masih bisa bernafas, masih hidup lah gitu. Walaupun gue memang dahsyat, gue pakai gigi palsu, gue sempet robek di tangan, di mata, kaki patah, itu luar biasa sih. Nah, gue kan sempet ngurut itu di daerah Sukabumi, dan gue itu urut di sana. Bahkan orang yang kesana bilang atau bisa, padahal kan gue niat gue untuk sembuhin ya, atau pengobatan si patah ini kan. Tapi mereka bilang bahwa ada orang lain ya, maksudnya di belakang gua atau di samping gua atau di mana, yang memang katanya ngejaga gua. Padahal gua serilnya ini, gua dari dulu pas gua awal ngejalanin explore atau apa, gua tuh memang bener-bener kosongan awalnya. Nah di situ gua berpikir dong, siapa gitu atau apa. Terus si A itu bilang sama si abahnya bahwa ini dampaknya besar ke depan buat gua ke depan. Gua langsung bertanya besar dong, kira-kira apa sih? Siapa sih? Karena gue berpikir, gue tuh ngerasa ya gue normal-normal aja gitu. Bahkan gue sempat cerita juga kan bahwa perjalanan gue explore ini gimana gitu kan. Ya itu gue aneh banget gitu, sampai dia itu bisa bilang ke gue, abang pernah gagal nikah ya. Sampai tahu ya, sampai tahu teman-teman. Gue sampai kok bisa tahu gitu, menjadi tanda tanya besar ya, kok bisa tahu gitu. Walaupun gue nggak nanya detail, tapi yang keluar dari ucapan abah dan si AA itu, atau mamang ya, kalau orang sana kan dipanggil kayak gitu ya, bahwa ada katanya ratu yang melindungi, yang memang gue kalau deket sama cewek atau gue mau nikahin cewek, mereka tuh
apa sih Ratu itu ganggu-ganggu gitu. Makanya gue sampai sekarang apa sih Ratu apa gitu. Padahal kan gue selama ini ya biasa aja gitu, dan gue nggak tahu detail gue ada apa. Tapi lu pernah nanya ke orang lain gak bang selain ke Mama Ngong itu? Ada... Paling dulu sempet di tahun berikutnya ya. Setelah terjadi kejadian itu dan gue masih aktif jadi explorer atau solo explore, beberapa gue main sempet ke Labuan, yang dimana gue di sana ketemu dengan ghoster Cilegon, ghoster Padalarang, ghoster Labuan, dan di sana itu ada nyai yang memang bisa katanya praktisi juga gitu, dalam arti pengobatan juga di sana. Gue penasaran dong, nih aji mumpung gue nih, gue punya temen ghoster yang bisa kayak gitu. Ya gue sekalian silaturahmi ke sana, kolaborasi, dan juga gue sekalian pengen tahu, tanya dong, make sure kan, kita memastikan. Gue sampai ke sana, orang sana bilang, kalau orang sini kita ngobrol, lu ngeliat gue ngeliat lu pusing, pasti ada suatu energi atau benturan yang terjadi. Di situ gue awam banget cuy, gue awam banget. Terus Nyai ngeliat gue gimana gitu, gue kan awam ya, jadi gue kayak bukannya pura-pura bego atau pura-pura nggak tahu, gue penasaran banget nih dengan dunia seperti ini. Gitu maksudnya, dia tuh nggak pusing tapi ada yang aneh. Gitu. Dia bilang nggak langsung Bang Kumis, karena Bang Kumis baru datang ke base camp saya, yuk kita ngopi dulu, ngobrol. Jadi pas awal gitu langsung kayak gitu. Tapi the realnya yang memang gue baru dibikinin kopi hitam di base camp dia, gue masih di luar. Ada banyak pohon-pohon, karena masa kampung kan, Labuan Dalam tuh, deket Sumur Batu, masih daerah bekas tsunami juga, mereka kan sering terasa. Gue baru mau minum kopi dan nyebar, itu satu pohon ranting, gue kaget dong. Krunya atau temennya gitu, timnya ada, weh bang kenapa bang gitu, tenang bang, tenang atuh kata dia. Pak Nyai mana Nyai, itu apanya gitu. Gue mikirnya kelelawar, tapi gue mikirnya angin, tapi kok aneh. Karena cuma yang gerak pohon itu doang. Satu ya? Itu doang. Tak. Itu masih jam berapa cuy? Jam 8:30. Gue kan collab-nya sama dia, gue berangkatnya jam 10. Jadi gue ada sempetin waktu buat santai dulu, ngopi dulu. Tenang. Kayak bahasa Sunda dulu tuh, dia ngomong sendiri kan di pohon itu. Ngomong kayak bahasa Sunda kan. Udah, aneh ini. Gue nggak begitu tahu kan Sunda itu kan bahasanya, bilang katanya kaget ada orang baru datang, orang jauh. Gitu. Tapi the real ya, Nyai nggak mau bilang. Itu yang gue aneh. Kok bisa padahal dia orang bisa? Apa ini dari keluarga ataupun memang itu Ratu yang dimaksud? Karena tragedi itu yang memang aneh gitu. The realnya, gue riset sampai 79 bahkan 80 kasus tragedi kecelakaan tanjakan Herman itu the fix langsung meninggal semua. Tapi tanjakan itu bentuknya tuh kayak jalanan biasa bang? Jalanan biasa yang tapi dia curam. Lembab gitu berarti? Ya, jadi kalau dari Ragunan itu lewat Cilandak turun ke arah Ciganjur. Nah kalau dari gua, dari Ciganjur, Muhammad Kafi itu naik ke arah Ragunan. Nanti tembusannya pecahan Cilandak. Yang bisa akses Cilandak, bisa akses ke Ragunan pintu masuk. Nah di situ gue mikir kan, gue kayak ngerasa nggak ngantuk naik motor. Gue walaupun pulang kerja, secapeknya gue ngantuk, gue pasti mampir ke warkop, ke pinggir buat nyebat, biar gue nggak ngantuk. Ini aneh banget, gue ngerasa, tapi nggak aneh, gue bersyukurnya gini, gue ngerasa gue masih bisa hidup, walaupun gue kehilangan gigi asli gue. Gigi gue copot, gue robek kaki gue, tapi jatuhnya nggak prematur ya, maksudnya nggak cacat ya, alhamdulillah bisa lurus lagi. Gue yang robek-robek semua udah kering, dan luka kepala yang parah di saat itu. Gue sampai kemo di Prikasih dan diakses dirujuk ke Fatmawati karena bagian organ pembuluh darah yang memang bahaya. Itu gue sampai sempat itu. Tapi di satu sisi ada kejadian aneh juga di saat gue memang di fase sakit itu. Tapi gue kayak ngerasa walaupun cuma saudara gue yang nemuin, yang nginepin gue di saat gue masih dirawat,
tapi kayak ada orang lain yang memang gue nggak bisa ngelihat. Nah, ini kan menjadi tanda-tanya besar. Apa benar kan memang ada sesuatu gitu. Di saat itu kan gue belum coba tanya ke tukang urutnya, waktu itu kan baru perasaan doang gitu. Makanya gue bukan yang nggak mau ngebersihin atau apa ya, selagi dia positif, kalau memang ada, selagi dia positif dan ngejaga gue itu no problem. Ini buat keselamatan gue ke depan. Tapi kalau yang indikasinya yang mereka bilang ini buat lu ke depan, kayak gue mau nikah juga cuy, masa iya gue gagal terus, walaupun ya gue baru gagal sekali ya, cuma kan itu kok bisa ngepas ya, ngepas banget itu. Oke deh bang, sebelum gue mau nanya nih, tempatnya itu yang pas lu terjadi kecelakaan tuh lembab atau enggak? Itu diiringi pohon-pohon banyak, ini kayak taman gitu luas, ini kayak hanya apa sih namanya, besi pembatas jalan. Tapi gue lebih isengnya kalau situ, kerasanya tuh kayak banyak hutan, kayak bukan hutan, kebon ya, kalau orang sana bilangnya kebon. Itu jalanan kayak gitu tuh, turun gitu, dia tuh udah ngelewatin kebon. Mungkin kalau sekarang era 2024-nya itu udah dibikin taman, namanya Tabulenyi atau apa gitu, kayak ada taman kalau sekarang, sering gue lewat juga. Makanya gue kalau malam lewat situ gue selalu berdoa, dan gue keinget cuy, itu nggak bisa lepas dari benak gue. Ini tempat gue tragedi cuy, tempat gue ngeliat darah, ngeliat hidung itu copot dari sini, karena Gojek itu hidungnya hampir mau nafas dan dia pendarahan yang dahsyat. Karena benturan gue itu sangat luar biasa dahsyatnya. Tabrakan banteng itu yang dimana kepala dengan kepala itu beradu. Gue nggak tahu ya di situ, entah dari makhluk yang memang bisa masukin konsentrasi gue sama dia. Posisi memang sepi di saat itu, malam loh padahal. Malam banget itu. Tadi kan gua ngocok nih bang kartu, ada 2 clue yang keluar. Itu ada kata lembab, jahat atau kejam. Makanya tadi gue nanya, bang itu lokasinya memang agak lembab atau gimana nih menurut lu pribadi? Menurut gue sih ya emang kayak gitu sih. Hawanya. Kita ambil berarti hawanya ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ambil 1 clue lagi bang. Bebas nih atau mana? Karena kalau lembab itu kan kita bisa bilang itu dekat pohon. Iya, itu emang banyak pohon sih. Ada pohon kelapa, ada kebun-kebun. Oke, coba buka bang. Oh, langsung buka aja. Wah, gokil cuy. Apa gue sebutin apa nggak usah? Kamu ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan ngomongin lagi apa gimana nih? Nice. Kita ambil lagi bang cluenya. Oke, ini taruh aja? Iya. Jadi kita bahas tentang yang di tragedi dulu ya. Baru kita agak buka. Nah, itu makanya gue masih nggak ngerti gue dan nggak paham. Ini bebas ya? Bebas bang. Oke, gue ambil di sebelah kanan aja. Aku tidak tahu. Oke, gue pengen tahu nih, ini sosok apa yang berkomunikasi nih? Wih, ini gue taruh lagi atau gimana? Taruh lagi bang, boleh. Oke. Kita cek. Boleh ambil bang? Bebas? Bebas. Oke. Wih, apa nih? Gua nggak terlalu paham. Sosok Agemi. Oke, gua taruh dulu nanti gua jelasin. Ambil 1 lagi. Oke, bebas ya? Bebas. Oke, sebelah sini belum nih. Apa nih? Amazing. Gua kaget sih. Oke. Berarti ini sosok yang lu lihat ya waktu itu ya? Ya. Oke. Kita buka lagi 1 lagi. Ih, gokil ya. Wow. Gue langsung merinding ya. Gue kayak ngerasa tiba-tiba merinding cuy. Pas buka kartu ya? Ya. Kita ambil lagi 1 lagi bang. Langsung gimana? Taruh aja? Taruh lagi aja. Oke, wait. Oke. Wah, kurang ini nih. Nggak buka kacamata sama. Apa tuh bang? Akurumang apa tuh? Akarumang. Jadi kita stop dulu. Gue bakal jelasin. Jadi sosok Agemi ini, sosok astral yang memang sudah ada sebelum tempat itu dibangun. Wow. Jadi bisa dibilang tuh sosok-sosok udah sesepuh banget bang. Lama banget ya? Udah lama banget. Iya. Terus yang kedua, ini ada sosok penjaga. Kita bisa bilang itu sosok penjaga yang ada di sana. Yap. Dan yang ini Akarumang ini sosok hitam. Dia sebenarnya bisa menjelma jadi apapun bang. Wow. Jadi dia berupa energi dark. Sebenarnya dia bisa mencelakai orang nih. Jadi kemungkinan ini yang manipulasi lu. Oke, nah ini bisa terjadi. Gue setelah sembuh itu emang ngobrol sama si bapak ini.
dia bisa berubah kambing, kan kucing hitam cuy, aneh. Dia bilang bisa berubah jadi kambing, tapi gue ngeliat itu kayak anjing gede. Nih coba abang lihat sosoknya deh. Coba. Ih, gokil cuy. Tapi emang tangannya serem banget ya. Gokil cuy. Dan sempat sebelum kita take kan gue emang cerita kan, ada keanehan yang memang gue bikin ketawa gitu. Gue kalau anehnya terlalu aneh gue ketawa gitu. Tapi kalau emang suatu kebenaran atau emang bener ini kayak gini kan gue gokil cuy. Jadi kayak ngerasa berarti kacau sih apa omongannya dia, dan gue berarti gue make sure di tahun ini gitu. Betul. Berarti bener. Oke, Bang, kita lanjut buka ya. Kita lanjut buka lagi, Bang. Gue pengen masih tahu ada lagi. Iya, karena gue penasaran juga. Nah, gokil. Gue apa lagi? Mereka datang. Wow, amazing. Biasanya kalau sosok gitu diomongin datang. Nah. Ambil satu dulu, Bang. Gue pengen tahu. Sorry. Gak apa-apa. Gue ngambil lagi atau gimana? Ambil lagi, Bang. Oke. Wow, amazing. Iya lagi. Hah? Itu apa kata-katanya? Tersesat. Tersesat. Iya. Waktu lu ngelewatin jalan itu memang lu sengaja pengen lewat itu atau gimana, Bang? Jadi gini sebenarnya. Gue itu akses balik kerja. Waktu itu gue ada kerjaan yang memang kerja di Sudirman. Gue akses lewat situ. Dan gue tuh itu percis banget habis gajian cuy. Jadi gue jujur ya, itu nggak pulang langsung habis kerja. Gue bilang orang tua lembur, tapi gue nongkrong sama teman-teman yang kayak gitu cuy. Gue sempat mabok cuy, jujur. Tapi semabok-mabok kayak gue pasti bisa bawa motor dengan benar. Dan di saat itu gue juga nggak minum terlalu banyak, tapi memang ada indikasi yuk kita ke tempat gitu-gituan yuk. Ke tempat cewek yang bisa kayak gitu. Karena kan teman-teman gue rokes nih, teman-teman gawe gue bahkan yang udah nikah aja kayak gitu kan. Gue bilang gue ke bawah kan, yang penting gimana kitanya kan. Gue aja udah stop, gue bilang gue ibaratnya perjalanan jauh dan gue nggak mau terlalu banyak minum. Udah cuy, tapi itu aja, main ini aja nih, gue ada channel nih gini gitu doang. Makanya gue kalau kaget pas buka kartu tersesat cuy. Ini kok bisa bener ya. Jadi gue kaget, gue sampai kaget tersesat cuy. Emang gue tuh Lagi tersesat. Lagi iya, pas gue emang kondisinya itu kan gue bilang ya gue jujur emang gue salah sih. Gue bohongin orang tua gue bilang gue lembur. Padahal gue nongkrong dulu bentar, baru maleman balik. Akhirnya maleman itu kan baru tabrakan banteng itu. Tapi gue deril ya, walaupun gue mabuk, kalian kondisi mabuk, gue nggak mabuk parah gitu. Cuma yang memang indikasi derilnya itu kayak gitu. Bahwa temen gue ngajak kayak gitu-gituan sama kayak gitu-gituan. Cuma kan gue mikirnya waduh kacau nih. Gitu. Oke Bang, kan gue ada segmen lagi nih. Gue pengen lu pegang kartu ini. Oke. Gue pengen coba flashback ke tempat kejadian kecelakaan ini, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini gue pegang aja kan? Gue pegang aja, nanti lu kocok. Oke. Dia tanjakannya agak nyerong ya Bang? Iya, belokannya begitu banget. Mungkin kalau teman-teman yang lihat atau pernah lewatin, kalau dari Muhammad Kafi mungkin tahu banget. Dan memang kalau kalian searching di Google pun itu bisa kedetek langsung bahwa banyak kejadian kecelakaan di situ. Dahsyat banget sih jalurnya. Lu pada saat kejadian lu pakai jaket hitam bukan Bang? Bener banget. Gue jaket hitam di saat itu. Oke. Oh, jadi yang gue lihat itu percis di samping jembatan itu Bang. Kan kayak ada pegangan besi itu tuh. Iya, pembatas jalan. Iya. Yang besi gede gitu. Itu sebenarnya tuh gue ngelihat ada kayak apa ya, kayak dimensi lain Bang. Oke. Jadi ketika lu lewat situ, lu kan ngerasain blank. Oke. Jadi apa yang lu lihat itu sebenarnya manipulasi dari mereka. Dan itu sebenarnya sering banget kejadian kayak gitu, dan halnya sama Bang. Mereka ntar ngeliat hewan tiba-tiba lewat. Oke. Ya itu memang udah sering kejadian kayak gitu nih. Yang mungkin yang sebelum-sebelumnya juga kayak gitu kali ya. Yang udah meninggal maksudnya. Karena makan korban jiwa juga. Gua ngeliat itu si sosok yang hitam. Ya.
Lu ngerasain berat gak sih bang punggung lu pas lu lewat situ? Lu masih inget gak? Gua itu kalau nggak salah dulu mikirnya gue pegel aja, capek pulang kerja sama habis kayak gituan kan ngongkrong. Sebelah sini ngongkrong ya? nggak jelas. Iya. Bagian pundak itu Sini yang ke sini. memang ya iya bener. Pokoknya bagian itu gue ngerasa kayak, waduh, gue kayak pegel setengah badan ya? Sebegel-begel gue gawe nggak begini banget, ini ada apa nih gitu doang sih. Tapi gue positif thinkingnya di saat itu udah capek aja gitu. Lu dalam kecepatan tinggi bang. Iya. Waktu itu emang yang gue tabrak itu motornya bebek dan gue pakai Satria Fu di situ. Oke. Jadi yang gue lihat itu sosoknya lu di giniin. Wah, gokil sih. Mata lu ditutup. Sebenarnya lu lihat situ udah diarahin bang, karena seharusnya lu yang kena. Oke. Seharusnya lu yang kena. Karena kebanyakan tuh sosok-sosok negatif itu yang kecelakaan, mungkin mereka itu yang jauh lah, lagi jauh nih dari ibadahnya. Oke. Atau mereka melakukan hal-hal yang negatif yang mengundang hal-hal negatif juga nih. Iya. Oke, gue lihat lu jalan. Lu mental ke sebelah kanan ya bang? Iya, itu inget banget, tapi helm masih di kepala posisi. Gue nggak ngeliat penjaga lu ya bang, maksudnya nih yang gue lihat itu Yang di sana ya berarti. kayak ada cahaya putih. Jadi pas lu nabrak itu cahaya putih itu juga ikut ketabrak, tapi dia yang ngelindungin lu. Seharusnya tuh lu yang mental ke arah kiri sih bang. Tapi nggak tahu kenapa lu jadi mental sebelah kanan, dan seharusnya lu lebih parah. Itu kejadian yang si ojek itu sampai itu harusnya lu yang terjadi. Sampai mau copot. Iya betul. Jadi si sosok yang putih ini, gua nggak tahu dari mana. Jadi dia ngehalau sebenarnya. Kalau nggak ada dia, itu mungkin kejadian lebih parah. Bisa meninggal kali ya. Betul. Iya, banyak yang bilang gitu sih. Harusnya udah meninggal kalau kecelakaan di situ. Dan sebenarnya waktu lu udah kejadian itu, lu masih dipantau tuh sama mereka tuh. Karena jatuhnya kayak, kok nggak kena gitu loh. Lu boleh kocok bang kartu bang. Gue pengen tahu cluenya. Gue nggak bisa ngocok bebas. Gak apa-apa, bebas bang. Gini aja ya. Nah. Ambil bang. Ada kata apa? Gokil cuy, bahaya cuy. Gue merinding gemeter cuy. Bahaya cuy. Oke. Ini gue taruh mana nih? Taruh lagi bang. Ambil lagi bang. Hah? Ambil lagi. Ini ambil lagi? Ambil lagi. Nah, ini kan tadi di atas, kita coba di bawah. Widih cuy, arwah penasaran. Betul. Jadi ketika lu kecelakaan, lu tergelepak itu bang, yang gue lihat ya, itu banyak banget sosok hitam yang menyerupai kartu yang pertama itu, yang karombang itu. Mereka kok keluar dari balik pohon, ada yang dari bawah ke atas. Itu mereka mau gitu makan lu. Wih. Tapi ketika lu jatuh, gue lihat itu ada sebuah pelindung ya bang. Itu bisa jadi doa orang tua juga ya. Iya. Jadi itu lu dilindungin, jadi mereka tuh nggak bisa nyentuh lu sampai lu ke rumah sakit. Iya. Lu mau ambil kartu lagi atau lu udah cukup tahu di situ? Sekali lagi kali ya? Boleh. Gue masih kayak gimana gitu. Bismillah, coba. Mungkin. Oke. Taruh lagi bang. Oke. Wih. Hati-hati cuy. Bukan, udah terakhir udah nggak mau ngambil lagi. Udah hati-hati soalnya. Oke, gue balik dulu. Nyokap lu tuh koneksi batinnya sama lu kuat ya bang? Gue apa-apa bukan anak emak ya. Jadi gue apa-apa tuh selalu ingat ibu. Karena kalau nggak ada dia, gue nggak bakal ada di dunia ini. Gue mikir di situ. Selagi ada, gue mikirnya ya benda gue sayangi dia selagi ada. Banyak orang yang udah duluan ditinggal ibunya tuh gue kayak ngerasa. Makanya yang dari gue lihat itu ketika lu kecelakaan, lu manggil nama ibu lu, tuh doa ibu lu nyampe tuh bang. Itu yang ngebentuk. Yang benak gue cuma ibu. Iya. Gue ibu. Jadi itu yang ngebentuk pelindung tuh, yang tadi gue lihat itu. Gue nggak bisa ngerti. Karena udah bohong kan. Minta maaf, udah bohong. Gue harus balik sore balik. Udah gak usah balik malam. Gak usah ngebohongin dia untuk bilang lembur. Di situ gue nggak ngerasa apa namanya nyesel aja gitu. Wah, mungkin gue kalau nggak bohong sama dia nggak bakal terjadi atau gimana gitu. Oke, kira-kira gimana nih bang dari kejadian yang terjadi tuh di tanjakan itu, lu udah cukup jelas bang dengan pembacaan kartu ini? Cukup sih, bahkan ada beberapa yang memang makanya gue takjub ya, kaget kok bisa sama cuy.
gue itu posisi pakai flanel di saat itu, dan gue pakai hitam saat itu kan. Dan terus flanel yang tadi pun gue sampai heran bahwa yang tadi ini ya, maaf ya, ini nggak apa-apa kan dipegang apa-apa, ya. apa-apa. Yang ini itu ya kayak gitu, dari dua nyatanya korban yang di tempat itu kan memang ngelihat dua bentuk yang berbeda doang anehnya. Dan ini gue mikir kok bentuknya kayak gini, dan gue lihat itu kok agak anehnya, kok kucing kayak gitu. Kucingnya Manipulasi aneh. Oh itu manipulasi. Serem banget itu bang. Iya. Nah sekarang gue pengen buka di kartu jedam nih, karena ini gue tutup dulu ya, ke merinding buka kartu ini. Gue juga tadi jujur ya, pas gue mungkin yang pertama masih oke, kedua pas yang itu mungkin gue kayak gue mulai ini lagi nih, kambuhnya dalam hati kok teng gitu ya. Aku dari tadi enjoy aja kan, kita ngobrol gitu maksudnya. Apa itu duduk nyaman, apa segala macam nyaman, cuma kayak beda aja pas tadi yang terakhir kartu ketiga itu. Yang gue kaget aja. Satu. Oke bang, ambil bang. Oke. Bebas ya? Bebas, 3 kartu bang. Oh langsung 3? Oke, 2. Sorry. Nggak apa-apa, ketarik 4, ambilnya. Wah. Siap. 4. Nah dari 4 kartu ini, ada 3 kartu ini, gue pengen lu ambil salah satu. Ini jangan dibuka dulu kan? Jangan bawa dulu. Oke. Bebasnya? Bebas. Oke, gue tengah aja. Oke, jadi lu buka bang kartu yang ini terakhir. Oh ini terakhir, simpen dulu. Sini dulu. Nah itu 4 itu lu buka. Langsung semua apa salah satu? Satu-satu aja. Oh satu-satu aja. Apa nih? Tapahila. Tapahili, kita bacain dulu ya. Tapahili adalah kekuatan alami yang terletak berada di tangan seseorang. Energinya tergerak untuk menyembuhkan dan bisa mendeteksi pergerakan energi di sekelilingnya. Oke, kita lanjut bang. Yang kedua. Apa nih? Kaget gue cuy, kumbang. Kumbang, kodam gaib macan kumbang mempunyai energi positif serta membawa dampak. Orang yang diikuti menjadi bersifat gagah, garang, wibawa, pendiam, dan tajam intuisinya. Kodam kumbang menyatu dengan para leluhur dan orang-orang terpilih yang berdekatan dengan alam semesta. Anjir. Gue bisa ya Pak. Macan putih, kodam mau bodas mempunyai energi yang positif dan menaungi para leluhur serta orang-orang yang berjiwa spiritualis tinggi. Energinya menjadi aura wibawa, karisma, optimis, teguh, pendiam, dan pantang menyerah. Lu banget nih pantang menyerah nih. Oke, ini juga ada ini kan ya, ini terakhir ya. Oke. Wah, kok bisa ya? Satu jenis cuy. Tapi kocok tuh tadi ya? Yoi, anjir, gue kaget, kayak gue juga kayak nggak enak jadi kayak ngerasa wah anjir gila, kok bisa anjir. Loreng, kodam macan loreng berenergi positif dan akan mengikuti setiap orang yang menjalankan ritual tertentu. Orang yang diikuti kodam mau loreng mempunyai jiwa yang tangguh, optimis, jaya, pemelana, wibawa, dan senang berpetualang. Lu kayak gitu nggak sifatnya bang? Gue jujur ya, gue sharing dikit ya. Gue belum lama, gue pengen comeback, tapi gue coba dulu ya di IG ataupun di TikTok. Gue ke salah satu curug terbengkalai. Belum lama cuy, ini berinding gue nih, the real ya. Berinding tuh gue. Di sana mereka bilang, ini udah nggak dibuka, tolong jangan kesini. Parutan. Saya di sini emang carinya yang nggak dibuka atau terbengkalai nih. Tapi risikonya besar, bakal ada kejadian aneh-aneh di situ. Karena gue kan mikirnya temen gue yang tahu daerah sana, gue kontak, tolong cariin destinasi wisata misteri yang pokoknya wisata yang ketutup. Bakal gue jadiin konsep di konsep gue, konsep wisata misteri. Karena kan di Kumis Production itu ada kupas misteri, wisata misteri, dan juru naik kumis. Ya udah, gue baru awal mau comeback tuh, gue mutusin ya udah, gue gas Jumat aja kan. Gue gas Jumat, gue berangkat Jumat. Sholat Jumat gue mampir gak jauh di daerah Caringin kalau nggak salah. Gue terus, nah sore gue udah sampai di sana, gue sambung lagi ke bapak itu bahwa memang di situ katanya ada ular besar. Terus gue ekspedisi dong dengan cara gue si wisata misteri itu. Gue merinding, itu bisa aneh ya. Gue ekspedisi yang gue rasa itu kayak ada gerungan. Tapi sejujurnya gue abis dari rumah Karuhun, gue ke Kuncen yang jaga. Di situ gue harus balikin baju gue. Katanya kalau emang mau maksain ke curug itu, gue kan suka alam ya. Ini kok aneh ya. Di situ gue jackpot cuy. Gue kok muntah.
Gue belum makan atau gue muntah dan gue muntah darah. Buset. Di situ gue sama si Kuncen dibawa ke si Karhun itu. Dia bandel banget sih kalau bahasa kita ya, bahasa gue ya. Dia bandel banget sih, anak mana, orang mana. Dibilang itu tempat wisata yang udah ditutup sama pengelola apapun kalau bahasanya gue. Bahkan dia samar-samar Sunda gitu kan, gue masih paham. Dalam hati gue kan gue udah jauh-jauh cuy. Gue ibaratnya gue pengen datengin tuh ke curug gitu, ngelihat curug itu gimana, posisi terbangkalnya gimana. Gue gitu, karena gue juga buat mancing si sahabat kumis juga, karena gue nanti ke depan insya Allah bakal mau coba lagi gitu kan. Di IG semua gue kemas. Akhirnya sambung cerita di situ, gue kayak ngerasa ya udah, itu indikasi dari dia tuh. Gue pengen muntah darah berapa kali, yang temen gue panik cuy. Gue bilang, lu gak cuma ikut, lu bantuin gue untuk jadi kameramen gue gitu. Maksud gue kan kalau di jalur yang terjal atau apa, lu bisa ambil footage-nya biar enak, biar keren. Ya udah, sama dia juga bilang kan, si Kuncennya bilang jangan sendiri, dan baju di sana harus terbalik cuy. Itu aneh banget kalau menurut gue kan. Ada ular besar katanya, dia mitosnya semua diceritain semua. Ada kejadian ini itu, gue tetap coba untuk masuk. Dan gue anehnya, jalur akses utama harusnya datar, itu ditutup sama mereka. Mungkin khawatir dibuka lagi atau ada warga masuk. Pertama masih enjoy, masuk ketemu warga-warga. Semakin kecil jalanan tuh semakin menepu curugnya itu aneh gitu. Nah, gue kayak ngerasa anehnya tuh kayak, ya udah bismillah aja gitu kan. Mungkin gue tadi capek aja muntah darah atau muntah apa gitu kan. Gue coba masuk aja bismillah. Gue coba untuk tag pertama tuh gue kayak ngerasa, wih angin cuy. Pertama angin di area doang. Wah ini yang adem banget ya bang. Apaan sih panas? Itu lagi panas-panasnya tau. Jam berapa tuh? Itu panas banget walaupun di Sukabumi masih. Tapi lu berasa adem ya? Tapi kok adem? Ih adem banget. Gila lu ya panas itu. Wah kayaknya gue gak bisa nemenin jadi kameramen dah, gue nungguin di rumah Kuncen. Kalau bahasa itu di sana Kuncen, padahal yang jaga gitu, ibaratnya yang jaga aksesnya. Ah enggak maksud gue bukannya jiper ya, maksud gue biar videonya nggak repot gue, iya nggak ada ini itu, biar dikemasnya cakep gitu. Akhirnya gue perjalanan itu gue merasa aneh cuy. Kok ada kayak gerungan, pertama tuh gerungan. Ini kejadiannya Jumat kemarin loh padahal. Ini makanya aneh kan, ada gerungan dulu pertama. Udah tuh gue curugnya bangke jauh banget cuy. Gue capek banget di saat itu kan. Ini kita lanjut gak nih bang? Yang penting jangan hujan, gue bilang kayak gitu. Kita masih alhamdulillah nih dikasih suatu cerang. Ya udah gue gas aja, tengah jalan tuh gue ngelewatin bukit-bukit, masuk ini, gue sampai batu-batu tuh semua. Itu angin lagi. Itu angin aneh, angin sekelibet, tapi itu pohon ngikut ada angin kan lucu. Lah bener dia bilang nih, jangan-jangan gue begitu, udah baru ngerasa horornya. Jangan-jangan bener yang temen gue bilang di situ. Lah berarti ini angin doang nih. Lah gue udah positif thinking aja, bismillah aja kita lanjut lagi. Gue bilang apa kan bang? Gue selalu bilang kayak gitu dimanapun. Jangan diomongin dulu. Kalau masih itu ini yang gue udah berhenti baru udah, atau gimana? Atau kita kalau udah jauh dari sini, gue selalu make sure teman lain atau temen yang gue ajak kayak gitu. Ya udah kita lanjut. Wah udah kelihatan kan suara deru-deru angin. Tapi gue kayak gitu. Jadi setiap saat di ini gue berung. Nah sama yang gue bilang, gue selalu udah make sure kan. Gue dari pintu masuk utama pas gue ganti baju, balikin baju kan, disuruhnya dibalikin baju. Bahwa itu gue harus balikin baju. Nggak boleh bajunya bener gini. Jadi ini di belakang di depan. Gue tuh udah mulai panas sama kayak aduh gak enak banget nih body gue. Udah sekitar sampai itu ya udah gue langsung ganti baju, masih enjoy belum tag, kita rehat dulu. Jadi kalau makan nih gue makan berdua. Lu tau gak pas gue mau turun ke curug itu kayak satu pohon yang emang itu guncangannya itu kerikot cuy. Kerikot itu ya, yang gerak-gerak itu ya? Iya, itu gue upload juga belum lama di snapgram gue itu. Kerikot, plek, gue manggil pat sini pat, ada pohon gerak gitu pas. Itu kan aneh ya, nggak mungkin kalau angin atau orang gerakin tuh pasti dia kelihatannya gimana gitu kan. Iya, logikanya betul. Gitu gue mikir aja. Gak sekencang itu. Angin itu gue ngeliat pohon-pohon lain yang kelihatan itu nggak gerak. Nah, gue kembali lagi ke jiwa gue yang dulu gitu, bahwa gue kalau ngeliat yang udah gerak ini udah nggak beres nih cuy. Pasti ada sesuatu di situ. Di situ kan gue emang bukannya bercanda ya, bukannya mau ritual. Gue nggak bisa mau ritual apa sih nih. Cuma kan memang kalau kata mereka yang penting kita jaga sopan santun. Gue bercanda doang gini pada bertapa cuy. Di turunan air terjun itu.
buset deh, gue kayak menggigil tiba-tiba. Gue tuh kayak di jiwa gue tuh kayak buset deh. Ini mah sejujurnya gue beberapa curug gue di Babakan Madang, Bogor, udah yang gue jelajahin yang dari dinginnya banget, gue nggak takut dingin, gue udah biasa gitu kan. Ini anehnya beda tuh, badan gue kayak Menggigil. udah kayak mau di gitu. Gue pengen udahin aja deh, udah nggak usah pakai ritual lah, balik aja yuk. Di situ gue langsung temen gue yang lihat tapi gue enggak cuy. Katanya ada kayak binatang doang, itu kayak geruyungan gitu, kayak binatang yang mau turun doang. Makanya apa sih, gue aja nggak ngeliat. Gue kan orang kayak gitu ya, lu ngarang kali lu biar gue inian ya. Gue lagi mau semangatnya mau balik lagi nih, nyari misteri, gue pengen kayak gitu kan. Enggak beneran bang, tar aja deh di sana kalau udah di jalan pulangnya. Udah gitu, makanya gue aneh. Kan yang disampaikan katanya ular, tapi gue kayak Dengernya auman harimau. iya kayak gitu kan, kedenger banget gitu. Jadi kalau dari gue lihat nih, sebenarnya abang itu pas masuk ke sana tuh, lu sebenarnya direstuin bang masuk ke sana bang. Makanya yang lain ngerasa panas, lu adem sendiri kan. Iya, awalnya tuh emang kok aneh kok. Gue kayak ngerasa kok adem cuy. Dan beberapa dari mereka tuh sebenarnya mau ngikut lu. Oke. Tapi lu harus banyak-banyakin ibadah dulu nih. Jadi biar nyatu sama lu gitu. Maksudnya kan itu juga dari luhur sana kan, maksudnya itu bukan yang negatif ya. Siapa tahu bisa ngejagain lu juga gitu. Iya benar. Jadi yang gue lihat sih seperti itu bang. Iya padahal kan emang gue identiknya bukan mencari kayak gituan. Gue bukan orang yang tipikal yang bertapa di gunung atau enggak. Gue tuh menyelaraskan konsep yang gue bikin nih. Iya. Journey Kumis ya, berarti gue menelusuri gunung-gunung atau hutan-hutan yang angker. Jadi kayak wisata misteri nih, gue harus berwisata misteri tapi udah destinasinya terbengkalai. Ada yang bilang wisata ini memakan korban, gue penasaran gitu. Jadi konsep gue tuh gue mau kencangin lagi buat ke depan nanti kayak gitu. Makanya gue orangnya itu suka adventure juga. Gue suka jalan jauh, gue nggak mikirin wah daerah sini nih, tapi jauh banget bang, gue tetap berangkat. Orangnya semangat gitu kalau gue, makanya gue mikirnya di situ. Oke. Nah ini kartu tadi yang lu ambil nih. Gue bacain ya bang. Boleh. Petunjuk dari setiap kesesatan, memaafkan dari setiap kesalahan, mendamaikan dari setiap kemurkaan, kembalilah pada rasa sesepuh. Jadi inti dari kartu ini, lu harus berdamai dengan diri lu sendiri, lu maafin orang-orang yang mengecewakan lu, dan lu harus lebih rajin lagi untuk ibadah. Karena tuh yang gue lihat itu mereka tuh tidak mau sama orang yang mencari, tapi mereka tuh milih bener ya. Nah ini tergantung dari lu nya nih. Iya. Gimana sampai sekarang pun ya mereka masih mantau lu sih. Tapi mereka bukan yang negatif ya. Dan kalau untuk yang dibilang ratu-ratu itu, gue jujur gue nggak ngeliat kan. Ini makanya aneh. Apa dia gimana gitu? Gue tugasnya itu kan gue buat berobat biar gue sembuh. Karena katanya di sana manjur gitu doang kan. Kalau orang gue kan orang Gandulciner tuh udah denger kayak gitu, udah yuk berangkat yuk, udah gitu. Makanya aneh, nggak ada indikasi di situ gue makanya. Soalnya kalau misalnya dia memang ngejaga, seharusnya dia tidak merusak hubungan lo gitu. Nah gitu. Nah anehnya kan itu kan karena mungkin gue bukan jodohnya dia ya. Yang mantan gue nggak jadi itu, maksudnya kan gue gagal. Gue udah, ya kita nggak usah bahas ini deh. Maksudnya udah beli ini beli itu, udah nyiapin ini kan di H-4 itu buset cuy, gagal gitu kan. Makanya dikasih kayak gitu-gitu, itu dari mana gitu usul-usul ya. Ini kan mungkin Allah masih ya udah jodoh lu bukan sama dia. Betul. Masih nyari lagi gitu. Dan lu jangan buru-buru atau gimana kan kita nggak tahu juga. Jadi jangan sampai omongan orang tuh jadi wah yang bener nih gue nih. Jadi sugesti sendiri gitu. Jadi kita takut ya. Maksudnya ya kita positifnya mungkin belum jodohnya gitu. Terlepas lu mungkin ada sosok yang demen sama lu, tapi itu nggak bisa dibilang penjaga, itu malah justru yang bahaya. Iya. Gitu. Nah, gue juga sempat dari Nyai yang Cilabuan itu bilang bahwa si Bang Kumis sensitif banget nih kalau ada makhluk-makhluk cewek katanya. Sensitifnya gimana nih kalau cewek bener mau Nyai? Orang mana Banten? Kan gitu bahasanya kita ledekin aja, bercanda, banyolin gitu kalau bahasa gue. Enggak beda, bukan cewek asli. Wah, serem juga tuh, jangan lah, gue nggak mau kayak gitu-gitu. Gitu, repot kan? Repot. Kita ngurusin yang real aja repot. Betul. Gimana yang kayak gitu kan gitu, maksud gue nggak mau gue kayak gitu-gitu. Udah gue bilang udah enggak. Yang penting gue ya udah gue dengan diri gue gitu. Yang penting ya udah gue kayak gitu aja, makanya gue nggak mau pokoknya kayak gitu. Tapi udah di notice dari beberapa tahun yang lalu sama beberapa yang bisa katanya kayak gitu. Gue lebih sensitif sama makhluk-makhluk yang ibaratnya kayak cewek, kayak dia tuh daya tariknya itu
cepet nih ngeresep gitu. Iya. Kalau yang sosok-sosok negatif yang perempuan mungkin gue masih bisa bilang iya gitu. Iya. Karena gue juga dulu pernah kayak gitu. Oke. Jadi dia tuh merusak hubungan orang karena ya mau dikawinin lah. Oke. Nah, tapi itu nggak bisa dibilang penjaga. Kalau leluhur atau penjaga dia nggak akan ngerusak, tapi dia kan ngasih apa ya kayak feeling, berarti cewek ini nggak bener nih. Iya. Gitu. Bukan bener-bener ngerusak gitu. Kalau gua itu bener juga ya. Kalau gua kayak gitu. Makanya positive thinkingnya, makanya bahkan gua sebelum kayak gitu aja udah ada problem sama si Besan nih. Jadi bahkan nih gua kayaknya emang diselamatin juga nih. Iya, berarti memang kan belum petunjuk. Jadi gitu makanya udah di kayak gitu. Betul. Karena kacau sih. Itu nggak bisa ya pribadi ya, karena ya nggak bisa dijelasin di sini maksudnya kan yang problem gua sebelum merit itu. Betul. Walaupun gua percaya kan setiap mau nikah itu ada tantangan. Betul. Tapi kan ini lebih ke internal si family. Betul. Tapi nggak ada indikasi kayak begitu-begitu nih Bang. Nah lu, gua harap sih, walaupun nanti Karun ini sana milih lu bisa menggunakan dengan bijaksana Bang. Oke. Karena tadi yang gue bilang, lo ingat aja, mereka tuh nggak mau mencari, mereka tuh nggak mau datang ke orang yang mencari mereka, tapi mereka milih sendiri gitu. Nah itu mah masih ibaratnya diri kita masih nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Gue takutnya kan orangnya lebih ngejaga tubuh gue ke depan gitu, karena gue orang suka keluyuran. Dalam arti gue keluyurannya tuh gue suka berkelana kemana. Nih gue lagi di sini nih, Jakbar. Tapi besok-besok udah di Bekasi apa di Bogor gitu. Gue orangnya resep keluar aja gitu. Makanya kan sesuai kan dengan berpetualang. Iya. Karena mereka tuh ngeliat yang dari dulu tuh cocok. Makanya mereka mau ikut. Itu sih Bang dari gua. Kira-kira gimana Bang? Udah cukup jelas belum? Gua jelas juga sih nih. Tapi ya keren banget sih, maksudnya kok bisa ya, bisa apa yang memang ini bisa masuk gitu. Cuma ya selagi positif di gua kan, maksudnya gua lebih paham. Dan gua bisa, penasaran gue di tahun 2020 kecelakaan itu kan nggak ada ratu-ratu, itu basi. Maksudnya kan udah dibantu dengan channel ini gitu, gue sangat senang banget. Itu bukan ratu, doa ibu itu. Iya, sebenarnya ibu ya, orang tua itu ya. Nyokap lu iya bener, itu. makanya gue mikirnya di benak gue tuh kayak ibu gue minta maaf bu, gue bisa bohongin lu. Gue takut gue menikah, gitu doang. Karena gue pas gue udah jeder gitu tuh udah kayak gue udah kemana-mana, udah hilang gue. Pasti gue pikiran gue udah, wah ke nyokap aja nih gitu. Iya, justru tuh kayaknya nyokap lu tuh koneksi batinnya, koneksi batin ke lu itu kuat banget. Jadi waktu lu manggil nyokap, dia tuh berasa tuh dalam hati, wah kenapa nih anak gua nih, aduh ya Allah semoga gak kenapa. Itu nyampe tuh doanya tuh. Kayak gitu Bang yang gue lihat. Oke lah Bang Kumis, berarti udah kita kupas tuntas nih ya. Gokil. Di sini. Oke deh Bang, thank you banget nih Bang, lu udah datang Bang. Gue yang thank you banget nih, jadi penasaran gue hilang nih yang masalah ratu-ratu. Apa sih? Iya maksudnya orang gue dikasih nikah mah sabar ya. Bener. Sabar aja dulu. Karena lu cuma sekali doang gagal nikah. Iya gagal sekali, bukan berkali-kali. Tapi jangan sampai lah ya. Jangan. Sekarang kalau misalnya berkali-kali, boleh lah kita punya pikiran gitu. Iya, ini kan baru sekali doang kan gitu. Masih kicking aja. Oke deh teman-teman, gue bakal balikin ke segmennya Puan. Oke, Bang Kumis, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban tarotnya? Gue sampai kagetnya, sampai kayak kok bisa bertahap relate, bisa sama. Terus dia nge-flashback tuh, dia tahu cuy. Gue pakai flanel, terus gue luarannya jaket hitam. Betul. Bukan cuma Bang Kumis, saya aja digituin. Gokil. Ini ngomong-ngomong gimana nih Bang Macan, banding apa gimana Bang sekali tiga? Gue senengnya jangan dong. Gue senengnya tuh gini, maksud gue yang gue sampai tahun ini gue ngerasa keganggu tuh ratu-ratu itu ternyata kan nggak ada kan. Gue thank you banget nih, maksud gue jadi udah lega di situ. Berarti kan kita garis bawahi ya, bukan kita menyalahkan yang sebelumnya ya. Berarti garis bawahi bahwa sebelumnya kan dia ngaco. Ya mungkin atau akuratnya ya. gitu. Makanya gue nggak langsung ngejudge dia, wah ini lu settingan lu, ngarang lu, gue nggak gitu. Kalau gini kan the realnya gue kayak, yang aneh tuh dia nge-flashback gitu, terus juga dia gue kayak ngerasa nggak enaknya. Dan yang gue aneh tuh bajunya cuy, hitam kan dia bilang ya, gue flanel dalamnya luarnya hitam, bener-bener itu relate banget gue pakai itu cuy. Gila. Tapi ini jujur ya, dari 2018 sampai 2024 ini baru pertama kali main ginian gitu. Jadi gue pertama kali begini gue jadinya kayak bukan norak ya, kayak kagetnya tuh kayak gila. Kok bisa kayak gitu. Gue karena mikir, kok dia tahu gitu, gue mungkin kayak kok aneh gitu, bisa cuy. Makanya kalau di sini nggak bisa bohong Bang. Oke. Ada nilai positifnya, udah nggak penasaran nih. Udah agak ngeplong ya.
Jadi gue sama calon, nggak maksudnya sama doi gue nggak ada pikiran ke sana-sana. Gue kan sempet sharing juga ke cewek gue kayak gitu-gitu. Kalau tahu, udah nggak usah main istri ya. Jadi repot nggak jadi comeback dong. Jadi panjang deh udah kalau udah ngurusin doi kan gitu. Kecuali kan dia support enak gitu kan. Kan gara-gara si Ratu ini mungkin ini. Kita doakan kedepannya Bang Kumis sama yang sekarang itu jodoh. Amin. Jadi lancar-lancar. Kumis Production betul-betul comeback. Nah, kalau kalian rame harus jadi collab. Sesuai challenge yang tadi ya, memang bahwa iya. Sekalian nih. Pasti menggebu-gebu nih Bang. Semangatnya beda nih. Jadi pengumpulan berapa tahun yang lalu dikumpulin di tahun itu. Waduh. Gokil. Jadi buat Bang Kumis thank you banget sekali lagi udah mampir ke Cermin Lawas. Thank you banget. Doa yang baik-baik nih buat Cermin Lawas dan juga Bang Kumis. Tapi kalau main-main ke Depok mampir ke rumah gua. Aman Bang. Oke deh, mungkin segitu aja nih ngobrol-ngobrol dan podcast kesana kesini sama Bang Kumis hari ini. Nah, kalau kalian punya ide atau saran siapa sih konten kreator horor lain yang mungkin kalian mau nih kita wawancarain di Kupas Tuntas, boleh banget kasih saran dengan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga nih buat kalian untuk like, komen, dan subscribe channel Cermin Lawas biar kita makin semangat menghadirkan narasumber juga tokoh-tokoh kreator lain yang akan kita kupas tuntas di sini. Aku Puan Saragi, bukan Puan Mani, dan Bang Kumis. Sampai ketemu di episode berikutnya. Cermin Lawas. Jangan sampai mereka dengar.